Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat Pramtus dimanapun berada, Insya Allah kali ini saya akan sharing ya, bagaimana cara menaikkan omset melalui digital marketing. Yang sebelumnya mungkin ada beberapa request, termasuk juga pembelajaran ya, karena mungkin saya termasuk guru kewirausahaan pun juga pernah mengikuti kegiatan pelatihan digital marketing, pun juga insya Allah punya usaha yang sudah berhasil di bidang atau melalui digital marketing. Nah, kali ini saya akan share coba ya bagaimana caranya menaikkan omset nih melalui digital marketing. Sebelum itu, apa sih ya digital marketing itu apa? Ya. Nah, secara definisi digital marketing atau pemasaran melalui digital atau online bisa didefinisikan sebagai semua upaya pemasaran menggunakan perangkat elektronik atau internet dengan berbagai macam cara dan media. Tentu Anda dapat berkomunikasi dengan calon konsumen yang menghabiskannya di waktu online ya. Nah, kenapa sih harus pakai online gitu ya? Nah, berdasarkan data nih yang saya peroleh dari cybertrade.id, peluang dalam penggunaan internet di Indonesia itu di sini ada jumlah populasi penduduk kita yang besar ya. Terus yang kedua 124% yaitu terkoneksi dengan smartphone. Artinya ada beberapa penduduk Indonesia yang memiliki lebih dari 2 handphone. Lalu pengguna internet yang mencapai 175 jutaan. Nah, ini merupakan peluang jika kita menguasai 1%-nya saja sekitar 175.000 orang dalam 1 bulan, maka berapa ya peluang bisnis omset yang bisa kita raih. Dan yang keempat adalah ada 160 juta pengguna sosial media, baik itu Facebook, YouTube, Twitter, Facebook Ads, dan lain sebagainya ya. Nah, inilah peluang yang menjadi alasan kenapa harus digital marketing dalam meningkatkan omset ya perusahaan. Nah, apa saja sih keunggulan dalam penggunaan digital marketing? Nah, saya merangkum pun juga mengalami ya setelah bersentuhan dengan digital marketing. Yang pertama itu, konsumen itu sekarang kan dekat ya sekali dengan smartphone atau dengan HP. Dikit-dikit HP. Maka poin pertama ialah konsumen selalu mencari informasi di internet sebelum memutuskan membeli produk. Artinya konsumen tuh cari-cari dulu mana yang cocok jadi pilihannya. Misal mau beli mobil A sama mobil B, maka dicari dulu mobil A keunggulannya apa, mobil B keunggulannya apa. Lalu poin yang kedua ialah membantu merek Anda menjadi viral. Artinya ketika page one Google ada produk Anda di sana, maka otomatis konsumen itu akan melihat, membaca produk kita. Bayangkan produk kita sudah enak ya, sudah dikemas dengan baik, tetapi sayangnya tidak terkenal di dunia maya, maka akan ada penurunan omset ataupun juga hal yang percuma gitu. Nah, poin yang ketiga di sini adalah digital marketing lebih hemat biaya. Bayangin kalau kita promosi pakai kertas, pakai koran, berbayar iklan. Nah, nanti insya Allah ke depan kita akan belajar bagaimana
memanfaatkan blog ya, Facebook Ads atau Google Trend untuk menaikkan omset produk yang telah kita punya. Lalu yang keempat adalah lebih mudah dicari. Konsumen ketika mencari keyword di Google, misal handphone, smartphone Xiaomi atau Samsung Galaxy J1, maka otomatis Google menyediakan informasi tentang produk yang kita cari. Gitu. Poin yang kelima ialah membangun kepercayaan konsumen. Biasanya ketika ada toko itu di situ ada ulasan-ulasan ya. Nah, ulasan inilah yang menjadi pegangan konsumen untuk memutuskan beli atau tidaknya ke suatu toko tersebut. Kalau ulasannya jelek, maka kemungkinan besar konsumen itu batal membeli ya. Dan yang keenam adalah tidak terbatas tempat dan waktu. Bayangin kalau kita manual buka toko ya, kan dibatas dari jam 7 sampai jam 4. Tapi kalau online itu konsumen mau cari jam 2, jam 1 malam pun juga website kita tetap terbuka. Next. Nah, ini beberapa perusahaan Indonesia yang sukses dalam digital marketing. Kita tahu Tokopedia, terus ada Ruang Guru, ada Gojek juga, ada tiket.com nih ya yang di bidang pariwisata, Bukalapak, e-commerce. Gojek tuh berhasil menyatukan antara pengguna kendaraan umum pun juga penyedia layanan jasa. Ruang Guru berhasil menyatukan antara siswa dan murid, pun juga ada Traveloka yang di bidang traveling ya. Nah, ini materi terakhir tentang alur proses dalam digital marketing. Apa saja sih atau kita harus mulai dari mana dulu nih ya. Nah, langkah awal kalau kita belum punya bisnis, kita harus mempersiapkan target konsumennya dulu. Dari berbagai macam pertanyaan, ada siapa, usia, hobinya apa. Contohnya begini ya, saya suka bulu tangkis nih, maka sasaran konsumennya adalah pemain, pemilik gor, ada pelatih, dan sarana bulu tangkis. Biasanya kalau bisnis yang dilandaskan dengan hobi, sesulit apapun tantangan yang akan dihadapi di berikutnya, maka enjoy saja ya, senang dalam menghadapi tantangan rintangan. Orang yang senang naik gunung ketika ketemu hewan-hewan buas di gunung, maka dia akan berusaha ya untuk menghadapi masalah tersebut. Beda dengan yang takut misalnya baru sampai pos 1 udah mundur. Nah, tahap yang kedua, jika target konsumen sudah ada, maka pilihlah produk yang sesuai dengan target konsumen tadi. Contoh, kalau di bidang bulu tangkis, otomatis produknya ada kok, ada kaos ya, tuh peluang kaos konveksi saja kan banyak modelnya, juga ada kaos kaki, ada sepatu dan lain sebagainya. Nah, poin ketiga ialah silahkan membuat website pribadi. Memang website itu ada yang berbayar, ada juga yang gratis. Nah, nanti insya Allah kita akan buat tutorial tentang membuat website gratis ya. Di sini ada blog itu gratis, website yang disediakan oleh Google. Nah, kebetulan saya juga punya nih blog ya, nanti kita sharing. Setelah membuat website pribadi ya, yang selanjutnya adalah membangun media sosial. Nah, seperti apa? Di media sosial itu kan ada Instagram, ada Facebook Ads, ada Google Buying Business dan lain sebagainya ya. Nah, dalam membangun media sosial tentu kita ada berbagai macam teknik. Hanya yang jelas kalau di usaha saya itu saya pakai Google My Business pun juga blog untuk menciptakan brand image ya di sosial media, dan alhamdulillah terasa efeknya gitu ya.
Nah, dan yang terakhir ada Search Engine Optimization atau SEO, Search Engine Marketing atau SEM, dan Ads media sosial. SEO itu apa? Nah, SEO itu artikel yang memiliki kata kunci yang banyak dicari oleh konsumen di online. Ya, nanti kita belajar lah. Ya, hanya ini mah alur proses secara umum bagaimana kita memulai dalam digital marketing gitu ya. Nah, setelah ini jadi, insya Allah omset akan naik, income bertambah, dan membuka lapangan pekerjaan. Bayangin, dari satu hobi bulu tangkis ada banyak produk ya. Produk itu bisa dipasarkan di web pribadi. Dari itu pun juga membuat jaringan media sosial. Setelah itu membuat kata kunci yang banyak dicari oleh konsumen. Dan setelah itu insya Allah kalau banyak orang yang datang ke toko online kita dan memutuskan untuk membeli, maka omset kita akan naik. Next, itu saja dulu yang bisa saya share. Mudah-mudahan bermanfaat. Kalau bermanfaat, silahkan like, share, and subscribe. Karena subscribe itu gratis, supaya teman-teman bisa dapat video-video yang bermanfaat selanjutnya. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.